Ini adalah kisah dahsyat tentang Ratu Junjung Buih, sang penguasa mistis Kalimantan yang akhirnya muncul untuk menantang sang legenda Ratu Laut Selatan, Nyi Roro Kidul. Ketika dua dunia bertabrakan, hanya satu yang bisa bertahan. Apa yang terjadi selanjutnya? Mari kita simak kisahnya sampai selesai. Pada malam itu, angin bertiup kencang di pantai selatan, ombak menggulung tinggi seolah ada sesuatu yang akan terjadi. Langit mendung, bulan tertutup awan tebal, dan suara gaib sayup-sayup terdengar dari kejauhan. Di dalam istananya yang megah di dasar laut, Nyi Roro Kidul duduk bersila di singgasananya yang berkilau hijau zamrud. Para dayang-dayangnya berlutut di hadapannya, wajah mereka tegang. "Sri Ratu, ada tamu yang ingin menemuimu," ujar seorang dayang dengan suara gemetar. "Siapa?" tanya Nyi Roro Kidul dengan nada dingin. "Seorang perempuan sakti dari seberang lautan. Dia mengaku sebagai Ratu Junjung Buih." Mata Nyi Roro Kidul menyipit. Nama itu bukanlah nama yang asing baginya. Ratu Junjung Buih adalah penguasa gaib dari tanah Banjar yang lahir dari buih di Sungai Barito. Ia dikenal memiliki ilmu kesaktian tinggi dan kekuatan gaibnya tak tertandingi di wilayahnya sendiri. Sejenak, suasana menjadi hening. Lalu, suara gemuruh terdengar dari atas laut. Ombak tiba-tiba menjadi lebih liar, dan dalam sekejap, muncul sosok perempuan yang berdiri di atas buih-buih ombak. Wajahnya cantik dan bercahaya, berbalut kain putih berenda emas, matanya tajam menatap ke arah istana Nyi Roro Kidul. "Aku datang bukan untuk bertamu, tapi untuk menantangmu." Suara Ratu Junjung Buih menggema di seluruh perairan. Para pasukan gaib Nyi Roro Kidul langsung bergerak siap siaga. Tapi Nyi Roro Kidul mengangkat tangannya, menghentikan mereka. Dengan langkah anggun, ia melayang keluar dari istananya, menghadapi sang ratu dari negeri seberang. "Apa maumu, Ratu Junjung Buih?" tanya Nyi Roro Kidul, matanya menyala penuh kewibawaan. "Aku ingin tahu siapa yang lebih sakti di antara kita," jawab Ratu Junjung Buih. "Lautan ini tak bisa memiliki dua ratu. Salah satu harus tunduk." Nyi Roro Kidul tersenyum tipis. "Jika itu yang kau inginkan, maka mari kita buktikan." Angin semakin kencang, ombak semakin menggila. Dua penguasa gaib lautan kini akan beradu kesaktian. Dua sosok itu berdiri di atas permukaan laut, berhadapan dengan jarak beberapa meter. Kilatan cahaya menyambar di antara mereka, menandakan bahwa energi mistis mulai terkumpul. Ratu Junjung Buih mengangkat tangannya, dan dari buih-buih ombak muncullah ribuan pasukan gaib berbaju putih dengan mata menyala. Mereka adalah prajuritnya dari kerajaan gaib Banjar. Tak mau kalah, Nyi Roro Kidul menghentakkan kakinya ke permukaan laut. Air laut bergejolak, dan dari dalam samudra muncul barisan pasukan gaibnya, dengan wajah menyeramkan dan senjata di tangan mereka. "Kita mulai!" teriak Ratu Junjung Buih. Dalam sekejap, pasukan mereka saling menyerang. Bentrokan dahsyat terjadi di atas lautan, ombak seolah menjadi medan perang. Suara jeritan gaib menggema dan percikan energi mistis beterbangan ke segala arah. Sementara itu, dua ratu tetap diam di tempat mereka, hanya mengamati pertarungan. Tapi ini bukan hanya tentang pasukan. Ini adalah pertarungan antara dua penguasa. Ratu Junjung Buih melangkah maju, tangannya mengayun, menciptakan pusaran air raksasa yang langsung mengarah ke Nyi Roro Kidul. Tapi dengan gerakan cepat, Nyi Roro Kidul melompat ke udara menghindar dengan mudah. "Kau harus lebih dari itu untuk mengalahkanku," katanya dengan nada mengejek. Ratu Junjung Buih menggeram. Ia mengangkat kedua tangannya ke langit, dan seketika langit berubah menjadi hitam pekat. Petir menyambar-nyambar, dan dari langit turun hujan es yang tajam bagaikan belati. Nyi Roro Kidul tetap tenang. Dengan satu kibasan selendangnya, angin bertiup kencang menangkis semua serangan itu. Lalu, ia mulai menyerang dengan cepat. Ia melesat ke arah Ratu Junjung Buih, mengayunkan selendangnya yang bersinar hijau. Ratu Junjung Buih terkejut. Tapi dengan sigap ia menangkis dengan tangan kosong. Keduanya saling beradu tenaga dalam menciptakan gelombang energi yang mengguncang seluruh lautan. Pertempuran semakin memanas. Ratu Junjung Buih menciptakan ombak raksasa. Tapi Nyi Roro Kidul menahannya dengan mudah. Nyi Roro Kidul mengirimkan pusaran air tajam,
Tapi Ratu Junjung Buih berhasil menghindarinya. Dua ratu ini seolah seimbang. Namun, di balik ketenangannya, Nyi Roro Kidul sedang menyusun strategi. Ia tahu bahwa kesaktian Ratu Junjung Buih luar biasa, tapi ada satu kelemahan yang bisa ia manfaatkan. Saat itulah Nyi Roro Kidul mulai mengeluarkan ilmu sejatinya. Ia membacakan mantra gaib kuno, dan tiba-tiba laut berubah menjadi hijau pekat. Semua yang ada di dalamnya mulai melemah, termasuk pasukan Ratu Junjung Buih. Ratu Junjung Buih mulai merasakan ada yang tidak beres. Tubuhnya terasa berat, dan meski ia mencoba melawan, ia tidak bisa bergerak dengan bebas. "Apa yang kau lakukan?" serunya. Nyi Roro Kidul tersenyum tipis. "Aku hanya menunjukkan bahwa lautan ini adalah milikku, dan kau tak akan bisa menguasainya." Ratu Junjung Buih berusaha menyerang, tetapi kali ini gerakannya jauh lebih lambat. Ilmu Nyi Roro Kidul telah membuatnya kehilangan sebagian besar kekuatannya. Pertarungan ini memang belum selesai, namun Nyi Roro Kidul sudah mulai menunjukkan dominasinya. Ratu Junjung Buih merasakan energi mistisnya mulai melemah, sementara aura hijau yang dilepaskan Nyi Roro Kidul semakin kuat, menguasai lautan dan menekan kekuatan dari kerajaan gaib Banjar. Namun, ia bukan ratu sembarangan. Dengan sisa kekuatan yang ada, ia mengangkat tangannya ke atas, dan seketika, buih ombak di sekelilingnya berpendar terang, berubah menjadi bola-bola cahaya yang melesat ke segala arah. "Aku adalah Junjung Buih, lahir dari buih suci, dan tak seorang pun bisa menyingkirkan takdirku," teriaknya. Bola-bola cahaya itu meledak di udara, menciptakan kilatan yang menyilaukan. Nyi Roro Kidul menyipitkan matanya, dan saat itulah Ratu Junjung Buih menyerang dengan cepat. Ia melesat menuju Nyi Roro Kidul, tangan dipenuhi energi biru keemasan. Dengan kecepatan luar biasa, ia menebaskan tangannya seperti pedang, berusaha menembus pertahanan Sang Ratu Laut Selatan. Namun, Nyi Roro Kidul hanya mengibaskan selendangnya, dan dalam sekejap, tubuh Ratu Junjung Buih terpental ke belakang. "Aku sudah memperingatkanmu," kata Nyi Roro Kidul dengan suara tenang. Meski terhuyung mundur, Ratu Junjung Buih tidak menyerah. Ia bangkit, dan kedua tangannya bergerak cepat membentuk segel mantra kuno. Dalam sekejap, lautan di bawah mereka mulai bergejolak, gelombang raksasa terbentuk. Dari dalam air muncul seekor naga air raksasa berwarna biru keperakan dengan mata merah menyala. "Inilah kekuatan dari Sungai Barito. Kau bukan satu-satunya penguasa perairan," seru Ratu Junjung Buih. Naga itu mengaum dan melesat dengan cepat ke arah Nyi Roro Kidul. Mulutnya menganga siap menelannya hidup-hidup. Namun, Sang Ratu Laut Selatan tetap berdiri tenang, menutup mata sejenak. Dengan suara lembut, ia berbisik, "Kembali ke tempat asalmu." Tiba-tiba, lautan bergetar hebat. Dari dasar samudra muncul tangan-tangan gaib berwarna hijau yang menjulur ke atas, menarik naga air tersebut dengan kekuatan yang tak bisa dilawan. Naga itu meraung, mengamuk, namun semakin lama tubuhnya semakin lemah. Dalam hitungan detik, naga itu tersedot kembali ke dasar laut dan menghilang tanpa jejak. Ratu Junjung Buih terbelalak, tidak percaya. "Tidak mungkin. Apapun yang berasal dari air tetap berada di bawah kekuasaanku," katanya. Namun, Ratu Junjung Buih tidak menyerah. Ia menggenggam tangannya, tubuhnya bersinar terang. Ia memusatkan seluruh energi terakhirnya untuk menciptakan serangan pamungkas. "Aku tidak akan kalah semudah ini," katanya dengan penuh tekad. Dalam sekejap, ia menciptakan sebuah tombak cahaya berwarna putih keemasan. Tombak itu bergetar, mengandung energi luar biasa yang cukup untuk menghancurkan sebuah kerajaan gaib dalam satu serangan. Para pasukan Nyi Roro Kidul yang masih tersisa mundur dengan ketakutan. Bahkan pasukan Ratu Junjung Buih sendiri merasakan kekuatan yang dahsyat dari tombak tersebut. Nyi Roro Kidul tetap tenang. Ia tahu ini adalah serangan terakhir lawannya, dan ia harus menghentikannya sebelum terlambat. Ratu Junjung Buih mengangkat tombaknya tinggi-tinggi, lalu dengan satu gerakan cepat, ia melemparkannya ke arah Nyi Roro Kidul. Tombak itu melesat seperti kilat, membelah udara dan laut di sekitarnya. Semua makhluk gaib yang menyaksikan menahan napas. Ini adalah pertarungan antara dua kesaktian besar, dan momen penentuan semakin dekat.
Nyi Roro Kidul tidak menghindar. Ia berdiri tegak, lalu dengan lembut mengangkat tangannya. Saat tombak itu hampir mengenainya, ia mengayunkan selendangnya. Dalam sekejap, tombak yang begitu kuat itu berhenti di udara, terperangkap oleh kekuatan gaib yang jauh lebih besar. Ratu Junjung Buih terkejut. Ia mencoba menggerakkan tangannya untuk mengendalikan tombak itu lagi, tapi tidak ada gunanya. Selendang hijau milik Nyi Roro Kidul berkibar, dan dalam sekejap, tombak tersebut hancur menjadi ribuan serpihan cahaya, lenyap tak bersisa. Ratu Junjung Buih terhuyung mundur, wajahnya pucat. "Apa? Bagaimana bisa?" bisiknya. Nyi Roro Kidul menatapnya dengan tatapan penuh wibawa. "Lautan ini adalah milikku. Kau tidak bisa mengalahkanku di rumahku sendiri." Ratu Junjung Buih mulai menyadari sesuatu. Sekuat apapun dirinya, ini bukan wilayahnya. Kekuatan Nyi Roro Kidul jauh lebih mendalam, lebih mengakar di tempat ini. Meskipun sudah kelelahan, Ratu Junjung Buih belum menyerah. Dengan sisa tenaganya, ia mengerahkan seluruh kekuatan terakhir untuk menciptakan pusaran air yang membawanya melesat ke udara, mencoba menyerang dari atas. Namun, Nyi Roro Kidul hanya tersenyum tipis. Ia menutup matanya sejenak, dan tiba-tiba, lautan menjadi tenang. Angin berhenti, ombak mereda, dan dalam sekejap, pusaran air yang diciptakan Ratu Junjung Buih menghilang begitu saja. Tubuh Ratu Junjung Buih terhempas dan jatuh ke permukaan laut, terkapar tak mampu bergerak. Semua pasukan gaibnya mulai mundur, menyadari bahwa pertarungan ini telah berakhir. Nyi Roro Kidul melangkah mendekati tubuh Ratu Junjung Buih yang terbaring lemah di atas air. Ia menatapnya dengan penuh wibawa. "Aku tidak akan membunuhmu," katanya. "Tapi kau harus kembali ke tempat asalmu." Ratu Junjung Buih perlahan mengangkat kepalanya. Matanya masih menyala dengan semangat juang, meskipun tubuhnya sudah tak lagi mampu bertarung. Tiba-tiba, angin bertiup kencang dari arah timur, ombak kembali bergejolak. Namun kali ini, bukan karena pertempuran. Dari kejauhan muncul cahaya putih yang membentuk sebuah gerbang raksasa. Gerbang menuju alam gaib Banjar, tempat asal Ratu Junjung Buih. Tubuhnya mulai terseret menuju gerbang itu, perlahan namun pasti. "Pertarungan ini belum selesai," kata Ratu Junjung Buih dengan suara lemah. "Suatu hari, aku akan kembali." Nyi Roro Kidul tersenyum samar. "Aku akan menunggumu." Dengan itu, Ratu Junjung Buih tersedot ke dalam gerbang cahaya dan kembali ke tempat asalnya. Lautan kembali tenang, dan langit yang tadinya gelap kini mulai cerah, seolah alam telah mengakui siapa yang berkuasa di perairan ini. Pasukan gaib yang tersisa segera mundur, sementara Nyi Roro Kidul berbalik berjalan kembali ke istananya, penuh kemenangan. Setelah Ratu Junjung Buih tersedot ke alamnya, Nyi Roro Kidul masih berdiri tegak di atas air, memandangi tempat di mana gerbang cahaya tadi menghilang. Lautan yang sebelumnya bergemuruh kini kembali tenang, seolah pertempuran dahsyat yang baru saja terjadi tidak pernah berlangsung. Namun, Nyi Roro Kidul tahu bahwa pertarungan ini belum benar-benar selesai. Ratu Junjung Buih telah pergi, tetapi itu bukan berarti ia akan menyerah begitu saja. "Dia akan kembali," gumamnya pelan. Angin kembali berhembus lembut, membawa aroma garam dan kabut mistis dari dasar samudra. Selendang hijau yang melilit tubuh Nyi Roro Kidul berkibar ringan, mencerminkan auranya yang masih menyala. Tiba-tiba, dari kejauhan terdengar suara gemuruh yang aneh. Nyi Roro Kidul menoleh, matanya menyipit menembus kabut. Dari arah barat daya, muncul gelombang besar yang berputar seperti pusaran laut yang tadi tenang, kini kembali bergelora. Ombak-ombak tinggi muncul, seolah ada sesuatu yang belum selesai. "Laut ini masih belum stabil," ujar Nyi Roro Kidul. "Energi Ratu Junjung Buih masih tersisa di sini." Ia menutup matanya, merasakan getaran di kedalaman lautan. Benar saja, jauh di bawah, sisa kekuatan Ratu Junjung Buih masih bergejolak, mencoba merusak keseimbangan samudra. Nyi Roro Kidul tidak bisa membiarkannya. Dengan satu gerakan, ia mengangkat tangannya ke atas, lalu mengayunkan selendangnya ke laut. Seketika, air laut yang tadi mengamuk tiba-tiba memancarkan cahaya hijau keemasan. Aura mistis menyebar ke segala penjuru,
menembus arus-arus bawah laut, menekan setiap sisa energi Ratu Junjung Buih yang masih ada. Dengan kekuatan lautan ini, aku mengembalikan keseimbangan, ucapnya dengan suara bergetar. Tiba-tiba, dari dalam laut muncul siluet makhluk-makhluk gaib penjaga kerajaan Nyi Roro Kidul. Mereka memiliki wujud menyerupai manusia, tubuh berselimut kabut hijau dengan mata berkilauan seperti batu zamrud. Mereka muncul di hadapan Sang Ratu dan berlutut dengan hormat. "Sang Ratu," ujar salah satu dari mereka. Kehadiran Ratu Junjung Buih tadi telah mengguncang keseimbangan lautan. Kita harus menyegelnya agar tidak mengganggu lagi. Nyi Roro Kidul mengangguk. "Aku tahu." Ia lalu mengangkat kedua tangannya dan mulai melantunkan mantra kuno. Kata-kata yang diucapkannya bukan bahasa manusia, melainkan bahasa tertua yang hanya dipahami oleh para penguasa alam gaib. Saat mantra itu selesai diucapkan, lautan kembali bergetar. Pusaran-pusaran yang terbentuk tadi mulai mereda, dan energi liar yang tersisa perlahan menghilang. Di tengah samudra, terbentuk simbol gaib berwarna emas, melayang di udara sejenak sebelum tenggelam ke dalam laut. Itu adalah segel yang akan mengunci pengaruh Ratu Junjung Buih, agar tidak kembali mengacaukan wilayah ini. Para penjaga gaib Nyi Roro Kidul tersenyum tipis. Keseimbangan telah pulih. Ratu Nyi Roro Kidul menurunkan tangannya perlahan. Nafasnya sedikit berat, namun auranya tetap tak tergoyahkan. "Ini adalah sebuah peringatan," katanya pelan. "Tak ada yang bisa menantangku di laut ini dan menang." Dia menatap ke arah horizon, tempat Ratu Junjung Buih menghilang, dan dengan suara penuh ketegasan, ia melanjutkan, "Jika dia kembali, aku akan menunggunya." Langit yang sebelumnya gelap perlahan mulai terang, dengan cahaya bulan yang kembali bersinar, memantulkan sinarnya ke permukaan laut yang kini damai. Pasukan gaibnya membungkuk hormat sebelum kembali ke kedalaman, menghilang dalam kabut. Nyi Roro Kidul berbalik dan melangkah menuju istananya. Selendang hijaunya berkibar perlahan, membawa aura kemenangan yang tak terbantahkan. Laut Selatan kini kembali berada dalam genggamannya setelah pertempuran hebat itu berakhir. Nyi Roro Kidul tiba di istananya yang megah, terletak di dasar samudra, dengan pilar-pilar zamrud dan lantai yang berkilauan. Para pelayan dan prajurit gaibnya berlutut, menyambutnya dengan penuh hormat di sepanjang koridor. Di dalam singgasananya, Sang Ratu duduk dengan anggun, matanya yang tajam menatap jauh ke kejauhan, seolah dapat melihat melampaui batas lautan. Ia tahu bahwa meskipun Ratu Junjung Buih telah dikalahkan dan dipaksa kembali ke asalnya, ini bukanlah akhir dari segalanya. Dia akan kembali, gumamnya pelan. Salah satu dayang istana, Nyi Larawulan, maju dengan hati-hati. "Sang Ratu, apakah Anda baik-baik saja?" tanya Nyi Larawulan. Nyi Roro Kidul mengangguk. "Aku baik-baik saja. Namun lautan ini baru saja melewati ujian berat. Pastikan seluruh perbatasan wilayah kita tetap terjaga," perintahnya. "Segera kami lakukan, Sang Ratu." Sementara itu, di tempat asalnya, Ratu Junjung Buih kembali ke kerajaan airnya yang terletak di sungai-sungai besar Kalimantan. Ia muncul di tengah istananya, tubuhnya masih dibalut sisa-sisa energi pertempuran. Para pelayannya terkejut melihat kondisi Sang Ratu yang lelah dan terluka. Salah satu pelayan utamanya, seorang makhluk gaib bernama Jaga Tunggal, segera maju. "Sang Ratu, apa yang terjadi?" tanya Jaga Tunggal. Ratu Junjung Buih tidak langsung menjawab. Ia melangkah perlahan menuju singgasana dan duduk dengan penuh wibawa, meskipun tubuhnya masih menunjukkan tanda-tanda pertempuran hebat. Matanya tajam, menatap permukaan air yang berkilauan, memantulkan bayangannya. "Nyi Roro Kidul, dia lebih kuat dari yang kuduga," ucapnya lirih. Jaga Tunggal menunduk. "Apa yang akan kita lakukan selanjutnya, Sang Ratu?" Untuk sesaat, keheningan menyelimuti ruangan. Kemudian, senyum tipis muncul di bibir Ratu Junjung Buih. "Kali ini aku kalah," katanya dengan nada tenang. "Tapi bukan berarti aku menyerah." Ia mengangkat tangannya, merasakan aliran energi dari sungai dan lautan yang masih setia kepadanya. "Untuk saat ini, kita akan kembali memperkuat kekuatan kita. Namun, suatu hari nanti, aku akan kembali menantang Lautan Selatan." Di kejauhan,
Ombak yang sebelumnya tenang mulai berdesir pelan, seolah mendengar janji yang baru saja terucap. Di sisi lain, di Istana Laut Selatan, Nyi Roro Kidul kembali berdiri di balkon istananya, memandangi lautan yang terbentang luas di bawah cahaya bulan. Tak peduli siapapun yang mencoba mengusik lautan ini, bisiknya pelan, aku akan selalu berdiri di sini, menjaga kekuasaanku. Dengan satu langkah anggun, ia menghilang ke dalam istana, meninggalkan lautan dalam kedamaian yang hanya sementara. Malam itu, samudera terlihat tenang. Namun, di bawah permukaannya, gelombang tak kasat mata telah terbentuk, pertanda bahwa kisah antara dua ratu ini belum benar-benar berakhir. Terima kasih telah menonton, dan jangan lupa untuk mendukung saluran ini dengan menekan tombol subscribe, like dan share video ini, agar semakin banyak orang yang bisa menikmati cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.